Shalom, GKM menyapa kita pada hari ini saudara. Di dalam kehidupan manusia banyak orang ditanamkan kehidupan bahwa manusia itu diciptakan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan. Kita sebagai orang Kristen juga selalu diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan, umat yang diselamatkan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita menanamkan dalam kepala kita bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak ada di dalam kamus kehidupan orang Kristen. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan, banyak orang merasa Tuhan meninggalkan mereka. Banyak orang merasa penderitaan adalah hal yang memalukan. Apa yang diajarkan seringkali lewat media sosial, lewat dunia dengan mengatakan bahwa kalau engkau diberkati Tuhan, engkau hidupnya akan nyaman. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau tidak akan menderita, tidak akan ada air mata. Padahal kalau kita melihat di dalam rancangan keselamatan yang Allah berikan, Allah merancangkan keselamatan itu justru didapatkan dari penderitaan satu pribadi. Allah menderita dalam pribadinya sebagai manusia di dalam Yesus Kristus supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu memang tidak selalu disebabkan oleh dosa. Tapi dosa pasti menimbulkan penderitaan. Nah, karena itu ketika kita memandang penderitaan kita sebagai orang percaya, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang melatar belakangi penderitaan kita? Pada zaman perjanjian lama banyak orang menghubungkan penderitaan dengan aib, dengan kutukan dan dengan dosa. Tetapi Yesus Kristus, manusia sempurna Tuhan, Dia Allah yang kudus. Dia manusia tidak berdosa tapi menderita. Karena apa? Dia menanggung dosa seluruh umat manusia di dalam penderitaan yang harus dia jalani. Sehingga kita pada hari ini di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita ketika menjalani penderitaan kita di dalam Kristus, maka ujung dari penderitaan itu adalah kemuliaan. Penderitaan bukan hal yang memalukan ketika kita menjalaninya di dalam kebenaran Tuhan. Sebaliknya penderitaan itu berujung kepada kemuliaan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki ketika kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus setiap hari. Artinya kita memilih jalan penderitaan di dalam kebenaran sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Itulah yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal yang pasal yang ke-16, kemudian 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4 saya bacakan bagi setiap kita. Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih hidup di dalam Kristus, jalan yang kita tempuh di tengah-tengah dunia yang berdosa itu adalah jalan yang sulit. Ketika kita memilih untuk berkata kebenaran, banyak orang mungkin akan membenci kita. Ketika kita memilih untuk menjadi orang yang jujur dan berintegritas, kita mungkin akan ditekan di dalam pekerjaan kita. Tetapi segala penderitaan yang kita pilih di dalam kebenaran Kristus, ujungnya itu adalah kemuliaan. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Maka jika kita menderita di dalam Kristus, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Justru penderitaan itu menjadi jalan untuk memurnikan kita. Supaya ketika kita melihat kemuliaan Kristus, maka segala penderitaan itu tidak ada artinya. Biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kita hidup di dalam kebenaran ini dan tetap setia mengiring Tuhan sekalipun harus menderita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.